Ya, sebetulnya memang baru sepekan terakhir kemarin ya, Jumatan itu ditiadakan kembali di lingkungan Saman. Ya tentu ini merespon dari kondisi perkembangan penyebaran COVID ya sekali ini. Sebetulnya kalau dari sisi pelaksanaan Jumat sebelum ada penutupan kemarin itu berjalan seperti biasa, hanya mungkin dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Jadi kita ada titik checkpoint hampir di seluruh gerbang masuk, kemudian ada pengaturan jarak antar saf, antar jamaah itu juga, dan mengurangi kapasitas jamaah ya dari daya tampung hampir, bahkan kalau sama sendiri mungkin sampai pengurangannya sampai 60-70%. Jadi jamaah yang hadir di ketika Jumatan itu bisa jadi hanya 30-40% lah maksimal dari jamaah kalau dalam kondisi normal. Gitu. Kalau normal? Kalau dalam kondisi normal sih bisa biasanya mungkin 3.000 sampai 4.000 lah ya kalau misalkan sampai penuh ya. 4.000. Kan terus tadi dia izin apa misalnya yang dia berizin dirut kan naik di mana kan ini mah dia jalan tapi perwakilan atau ini tadi pasti hari dua nano. Rasakan semua keluhan-keluhan itu, sehingga di saat kejadiannya itu yang kita tahu bahwa namanya penyakit virus corona itu, COVID itu selalu malah mematikan alarm-alarm kita. Virusnya sampai berkembang biak dengan pesatnya, tidak ada sinyal-sinyal bahwa panas, batuk, pilek, tetapi setelah berkembang biak begitu besar, begitu banyak, baru dirasakan sesak dan sudah parah, baru itu dirasakan. Nah inilah yang memang menjadi fenomena yang mengerikan juga. Jadi harapan saya mungkin dari kejadian dari teman-teman teman kami, sahabat kami yang meninggal itu, bahwa tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan 3M itu. Ya, nggak peduli siapapun, bahkan dokter yang tahu bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana memproteksi menggunakan APD, ternyata masih bisa kena. Terlebih-lebih yang sekarang kita takutkan bahwa di keramaian-keramaian di Kota Cimahi khususnya masih begitu tinggi, begitu banyak. Nah ini yang kita takutkan, di mana strain yang sekarang yang Delta ini, informasi yang saya dapat bahwa cepat sekali, bahkan cuma ngobrol berpapasan aja bisa kena. Ya, terlihat sekarang klaster data kematian pasien COVID di Cimahi ya, di 225 orang yang meninggal. Kalau yang petugas yang ada di sini bulan ini memang baru satu, yaitu Dr. Taufiku sendiri.
Tapi nggak sampai berat sampai sesam. Itu nanti terapinya panjang mungkin. Kiri kanan. Di Pasar Antri di Kelurahan Setiamana, Kota Cimahi. Tepatnya di parkiran belakang Pasar Antri. Di mana pada saat itu korban atas nama Iman Firdaus, umur sekitar 26 tahun, bersama 11 orang temannya sedang berkumpul malam minggu, nongkrong, minum-minum, dan gitaran di sana. Kemudian datanglah pelaku mencari seorang temannya yang bernama Saudara Jimmy yang saat ini sebagai saksi. Kemudian adapun pelaku mencari saksi Jimmy untuk menyelesaikan permasalahannya. Namun demikian terjadi percecokan, perdebatan yang akhirnya memancing korban untuk ikut campur dalam perkelahian teman-temannya tersebut. Jadi awal kejadian ini korban atas nama Iman Firdaus mencoba melerai temannya yang sedang cekcok mulut. Kemudian akibat kejadian tersebut terjadilah perkelahian antara mereka berdua dan diikuti oleh teman-temannya yang lain. Dan dari peristiwa tersebut terjadilah tragedi penusukan yang mana dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan pecahan gelas yang ada di TKP. Didiknya.